Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada posting Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Pegas. Saham Pegas pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 1.100. Bisa teman-teman lihat, saat ini Pegas telah berhasil naik di atas garis EMA 50, yang sebelumnya merupakan resisten dari saham Pegas dan Pegas telah beberapa kali gagal break dari resisten ini. Tapi secara tren, walaupun berhasil break, Pegas belum bisa kita bilang sudah uptrend. Karena baru hari Jumat kemarin bergerak naik, sisanya masih bergerak sideways. Pada saham-saham lain pada saat kenaikan IHSG 2 hari terakhir ini sudah naik sangat tinggi, sedangkan Pegas masih bergerak dalam range harga yang sama. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 1% ini. Dari data broker summary teman-teman bisa lihat bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing masih masuk melakukan akumulasi. Dari data pergerakan asing, jika kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini, asing masih terus masuk membeli saham Pegas. Ini merupakan poin yang bagus atau sentimen yang bagus untuk saham Pegas, karena asing sudah mulai masuk kembali pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, sebenarnya Pegas dalam 1 minggu ke depan masih ada potensi untuk naik kembali menuju resisten di EMA 150, yang saat ini berada di sekitar harga 1160 sampai 1165. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham Pegas di harga 1000 atau di bawah harga 1000, menurut saya saham ini saat ini masih sangat layak untuk di hold. Karena secara tren saat ini sudah mulai bergerak reversal. Yang sebelumnya bergerak downtrend, saat ini mulai pelan-pelan naik kembali di atas garis resistennya. Cuma untuk mengkonfirmasi bahwa resisten di EMA 100 konfirmasi bahwa uptrend akan terjadi atau enggak, kita harus tunggu Pegas terkonfirmasi berhasil break dari garis EMA 150. Selama Pegas masih gagal break dari garis resisten EMA 150 ini, Pegas masih akan bergerak sideways cenderung downtrend. Jadi walaupun saat ini mulai bergerak naik, ini belum kita konfirmasi sudah uptrend. Jadi untuk teman-teman yang memang trading jangka pendek bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk swing trade. Karena saat ini berada di antara garis EMA 50 dan 150. Jadi teman-teman apabila sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50, saat naik mendekati garis EMA 150 gagal break, teman-teman bisa take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di daerah support di EMA 50. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, paling amannya adalah tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 yang ada di harga 1070 sampai 1075. Jadi Pegas masih ada potensi untuk turun kembali mengetas daerah support ini. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Gudang Garam. Saham Gudang Garam pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 41.800. Bisa kita lihat di grafik, saat ini Gudang Garam masih bergerak sideways dan terlihat masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Untuk supportnya saat ini masih berada di atas support kuat di harga 40.000. Jadi support di harga 40.000 ini merupakan support yang sangat kuat. Dan secara tren bisa kita lihat juga saat ini Gudang Garam sudah berhenti downtrendnya. Sebelumnya Gudang Garam bergerak sangat downtrend, setelah menyentuh angka 40.000 mulai bergerak sideways dan saat ini juga masih bergerak sideways. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 1% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar malah melakukan distribusi pada kenaikan 1% nih.
Sedangkan asing terlihat masih masuk membeli saham gudang garam. Dari data pergerakan asing bisa kita lihat 2 hari terakhir ini asing sudah mulai masuk kembali membeli saham ini. Tapi sebelumnya jika kita lihat pergerakannya dalam 1 bulan terakhir ini, asing masih melakukan distribusi. Untuk saham-saham big cap seperti gudang garam ini, kita sangat tergantung pada asing. Selama asing belum masuk, akan sulit saham ini bergerak naik. Tapi 2 hari ini sudah mulai terlihat naik. Apabila minggu depan juga asing masih terus naik, masih ada harapan gudang garam untuk berhasil naik menembus resisten di EMA 50. Jadi dari data yang kita dapat ini, saya melihat dalam 1 minggu ke depan gudang garam masih ada peluang untuk naik menuju garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 43.350 sampai 43.300. Jadi apabila minggu depan berhasil naik mendekati garis EMA 50, maka akan menutupi gap down yang sempat terbentuk pada pertengahan Oktober kemarin. Seperti penjelasan saya tadi, untuk konfirmasi berhasil break garis EMA 50 atau enggak, kita tetap harus tergantung pada asing. Jadi apabila asing minggu depan teman-teman lihat masih terus masuk, masih ada harapan untuk break. Karena garis EMA 50 ini merupakan resisten yang lumayan kuat. Tiap kali berusaha naik mendekati garis EMA 50, gudang garam selalu gagal naik dan mulai turun kembali. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham gudang garam di harga atas atau di sekitar harga 40.000, selama masih bertahan di atas support kuat ini, menurut saya saham gudang garam masih sangat layak untuk di hold. Apalagi saat ini garis downtrend gudang garam sudah berhenti. Walaupun saat ini belum bisa kita konfirmasi bahwa gudang garam sudah mulai bergerak uptrend, karena saat ini masih bergerak sideways. Berikutnya saya akan menganalisa saham PTBA. Saham PTBA pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 1.990. Bisa kita lihat di grafik, walaupun hari Jumat kemarin PTBA bergerak naik secara tren, PTBA saat ini masih bergerak downtrend. Dan terlihat masih gagal break dari garis EMA 50. Bukan cuma saham PTBA, hampir semua saham batubara saat ini juga masih belum bergerak naik. Padahal saham-saham seperti sektor perbankan, sektor properti sudah mulai bergerak naik. Tapi memang masih belum ada sentimen positif untuk saham batubara saat ini. Untuk saham batubara saya lihat menjelang bulan Desember baru ada tanda-tanda kenaikan. Karena pada saat itu harga batubara baru mulai naik karena banyaknya permintaan untuk musim dingin. Saat ini memang Cina sudah mulai meningkatkan permintaan untuk saham batubara. Jadi saat ini apabila teman-teman ingin entry membeli saham batubara, bisa masukkan saham-saham di sektor batubara untuk watchlist. Tetapi untuk entry sebaiknya fokus dulu di mana resisten dan supportnya. Jangan langsung entry hanya karena berharap menjelang bulan Desember saham-saham ini agak naik. Untuk saham PTBA ini jika kita lihat untuk garis MACD saat ini baru mulai mengarah ke atas. Belum berpotongan. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 1% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar malah melakukan distribusi pada kenaikan 1% ini. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Ya, teman-teman bisa lihat 1 minggu atau 2 minggu terakhir ini asing masih terus melakukan distribusi. Sedangkan pada saat akumulasi yang dilakukan sangat kecil jumlahnya. Jadi dari data yang kita dapat saya melihat PTBA dalam 1 minggu ke depan masih akan bergerak sideways dan sepertinya masih akan sulit untuk break dari garis EMA 50 ini yang saat ini berada di sekitar harga 2010. Potensi untuk naik sebentar di atas harga 2000 itu ada, tetapi untuk konfirmasi break sepertinya masih akan sulit dilakukan PTBA dalam 1 minggu ke depan. Jadi PTBA dalam 1 minggu ke depan masih akan bergerak sideways dan masih ada potensi untuk turun kembali menuju daerah supportnya di harga 1950. Jadi untuk saat ini paling amannya adalah swing trade. Jadi untuk teman-teman yang telah berhasil atau mempunyai saham PTBA di sekitar daerah support kuat di harga 1950 bisa take profit apabila minggu depan PTBA masih gagal break dari garis EMA 50. Ya, teman-teman bisa lihat pada kondisi ini pada 3 minggu lalu atau 2 minggu lalu PTBA sempat naik di atas garis EMA 50.
Tapi kenaikan ini bukan break, walaupun harganya sudah berhasil naik di atas garis EMA 50, setelah itu mulai turun kembali. Jadi minggu depan apabila PTBA berhasil naik di atas garis EMA 50 tapi belum terkonfirmasi break, teman-teman harus siap-siap untuk melakukan take profit. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Mika. Saham Mika pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 2.500. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini Mika masih bergerak sideways. Dan saat ini masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi untuk tren jangka menengahnya sebenarnya masih bagus karena garis EMA 50 dan 150 masih berada di bawah dari candlenya. Dan garis EMA 150 ini jika kita lihat merupakan support yang sangat kuat untuk saham Mika. Jadi selama masih bertahan di atas daerah support kuat ini, Mika masih akan bergerak sideways dan masih ada peluang besar untuk rebound dan naik kembali. Untuk resistennya bisa kita lihat saat ini berada di sekitar harga 2.750. Jadi setiap kali Mika naik menyentuh daerah resisten ini mulai bergerak turun dan sempat turun menyentuh daerah support kuatnya yang saat ini berada di sekitar harga 2.390 sampai 2.400. Sedangkan untuk garis EMA 50-nya berada di harga 2.500. Jadi saat ini Mika berada tepat di garis EMA 50-nya. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar melakukan distribusi dengan jumlah yang sangat besar. Walaupun harga tidak bergerak naik dan turun, bandar malah melakukan distribusi. Dan asing juga terlihat melakukan distribusi pada perdagangan hari Jumat kemarin. Dan dari data pergerakan asing jika kita lihat selama 1 bulan terakhir ini asing masih terus melakukan distribusi pada saham Mika. Jadi dari data yang kita dapat melihat Mika dalam 1 minggu ke depan juga masih akan bergerak sideways dan masih ada potensi untuk turun kembali mengetes daerah support kuatnya di EMA 150. Jadi untuk teman-teman yang ingin entry membeli saham Mika, saran saya tunggu di sekitar garis support kuatnya di EMA 150. Jadi apabila saat menyentuh daerah support kuat ini Mika berhasil rebound atau terbentuk candle putih, teman-teman bisa spekulatif buy. Karena support kuat ini telah beberapa kali menahan kejatuhan dari saham Mika. Jadi bisa kita manfaatkan apabila berhasil rebound, kita entry. Pada saat terlihat gagal break saat mendekati resisten harga 2.750, teman-teman bisa take profit. Karena jarak dari garis EMA 150 dengan resisten harga 2.750 lumayan jauh. Jadi target profit kita juga bisa lumayan tinggi. Tapi ingat, untuk langsung dari support EMA 150 ke resisten ini gak mungkin tercapai dalam 1-2 hari. Walaupun bisa saja Mika tiba-tiba naik tinggi, tapi harusnya dalam 1 minggu ini akan sulit untuk tiba-tiba naik tinggi langsung ke resisten harga 2.750. Dan untuk teman-teman yang memang telah berhasil membeli sekitar harga 2.700-an, ingat selama masih bertahan di atas support kuat EMA 150 belum perlu melakukan cut loss karena masih ada peluang untuk rebound kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.